wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata Modul 4 para calon guru penggerak yang akan nantinya menjadi seorang pemimpin kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga ringanlah langkah Bapak Ibu sekalian dalam rangka menghadiri acara destinasi para calon guru penggerak. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang mana nantinya kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ajat Sudarjat, MPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah beserta staf, juga para calon CGP sekaligus calon pemimpin sekolah kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan pada hari ini dipermudah segalanya sehingga sukses untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu juga sudah lewat sesuai dari jadwal, saya akan membacakan susunan acara di mana acara destinasi budaya positif aksi nyata Modul 4 1.4 salah ya. Kemudian pembukaan kita dengan pembacaan basmalah. Mari kita buka saja acara ini, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars SMP Ragunan, kemudian himne SMP Ragunan, dilanjut dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah, salam perpisahan untuk Bapak Firdaus dan tali kasih untuk Bapak Ade. Kemudian presentasi dari Bu Lili Haryati, Muhammad Arif dan Bu Hati. Setelah itu penutup. Baiklah, kita mulai saja acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Nggak usah ya. Ya, terpas itu. Ini habis ini kan? Bangsa yang
beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Tini. Yang saya hormati Bapak Wakil Staf Penyumbang, Guru dan karyawan, dan pada ini spesial kepada Pak Firdaus ya, hari ini hadir dengan kita dan tetap bersama beliau sekarang tugaskan di logistik yang paling mudah di Pantai Simbang. Jadi tahun Pantai Simbang itu kebutuhan logistik Mas Daus ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian, karena hari ini acara destinasi ya, ditambah dengan lainnya, plus lainnya gitu ya. Oleh karena itu, pertama-tama adalah kita panjatkan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan salam olahraga. Terima kasih. Buat semangat biar fisik kita bergerak yang mulia. Karena adanya tepuk tangan bisa menumbuhkan semangat dan inspirasi positif aura. Itu katanya. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah melaksanakan resimulasi dari teman-teman kita yang Bu Api kemarin, terus ada lagi kemarin Bu Suci ya, dan Pak Karis ya. Sekarang 3 lagi nih ya, Bu Ati, Bu Nini dan Pak Arif ya. Kemudian 2 lagi belum menyusul ya, Bu Abna dan Bu Cahaya. Nggak tahu tuh kapan pengumumannya. Nah, 13 mulai. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini destinasi terkait dengan budaya positif. Jadi memang sama seperti kemarin ya pada intinya. Jadi tinggal nanti bagaimana diimplementasikan ke sekolah kita budaya-budaya yang positif itu. Budaya positif itu kan banyak ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mungkin terkait dengan disiplin gitu ya. Disiplin ini kan kalau datang dari diri sendiri dan datang dari luar, internal dan eksternal. Biasanya kalau yang dari internal itu yang paling bisa memotivasi yang paling tinggi ya. Walaupun eksternal itu kadang-kadang disiplin itu takut karena ada sanksi yang kita melakukan diskriminasi ini, adanya forum diskusi ya. Forum diskusi ini di internal kita, kemudian kita majukan ke PPOP, kita undang, Kemenpora kita undang, PP kita undang. Kok jauh, udah kono kemana jauh nah, tapi karena apa? jauh. Karena tapi kan kelihatan kanan kiri. Dengan kompleksitasnya Itu tuh kayaknya aturan dan kebijakan yang masih perlu ditingkatkan ya, terkait dengan kerjasama antara stakeholder ini, videonya. ya itu perlu sekali ya. Udah kesah kok ini. Dimana kita harus Pause. membuat kebijakan yang sama, komitmen yang sama. Kemudian juga dari Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan disiplin ini harus satu kata ya, satu komitmen ya. Jangan nanti yang satu guru yang sudah kita sepakati komitmen A, guru lain bilang komitmennya B. Itu belum banyak video. Nah inilah yang menjadi kesalahan ya. Karena tentunya kalau di sekolah itu ya kita kan tahu ya bahwa komunikasi itu adalah perlu, bahkan ada yang disebut dengan manajemen komunikasi ya. Jadi kalau komunikasinya tidak baik, tidak ada komitmen ya, hanya cuma teori saja gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diskriminasi ini dari teman-teman CGP ya bisa ditingkatkan, diimplementasikan, kemudian dibuat komitmen
dan kita laksanakan bersama-sama. Kalau perlu ada kontrolnya ya. Nah ini kita coba nanti ya, supaya apa yang ditontonkan kalau PGP itu budaya atau disiplin positif ya, bagaimana nanti diterapkan ya, dikawal di SMA kita atau SMP kita ya. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini udah ada 3 peserta yang nanti maju ya. Kemudian juga nanti supaya tidak bosan mungkin ya ada istirahatnya ya. Kemudian juga ada permainannya gitu ya, diatur sedemikian mungkin ya. Dan juga saya dalam hal ini juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua. Kemudian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah serta ibu bapak ibu guru yang saya banggakan. Dengan ini saya mencoba untuk mempresentasikan atau berbagi pengalaman dan pengetahuan, bukan bermaksud mengajarkan, tetapi kita akan diskusi untuk pengetahuan. Tadi sebelumnya Bu ini sudah menyampaikan tentang budaya positif yang poin 1, poin 2. Mungkin saya akan masuk kembali dikit ya, mengimplementasikan hal yang tadi Bu Lin yang sudah sampaikan. Sebelumnya saya mau kasih sedikit dulu ya. Ini mungkin saya langsung dulu aja gitu ya. Ya, nih Bapak Ibu guru, misalnya nih kalau gajah kecil ini kan, gajah kan gede tapi dibuat kecil. Kalau semut kecil dibuat gede, oke? Kalau panjang dibuat pendek tangannya. Tapi kalau cacing panjang tapi kita gini. Oke, siap? Mulai? Ya. Gajah adalah besar. Semut adalah pintar. Ular adalah oke. Buaya adalah darah. Ya itu sepertinya dari saya. Baik, saya akan memberikan suatu ini pantun ya. Pantun ini sebentar aja. Ya, cakep ya. Ikan cepat dan bagus. Makin cepat makin bagus ya. Oke, Bu Cahya berikutnya. Baik, itu sudah tadi. Kemudian budaya positif tadi sudah dijelaskan seperti apa. Kemudian tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, kritis dan kreatif. Langsung Bu Cahaya. Ya, konsep dari itu baru 1 yang tadi sudah dijelaskan kepada Bu Ninik, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ikhlas, mengontrol posisi kontrol segitiga institusi. Tadi sudah dijelaskan secara teori sama Bu Ninik. Nah sekarang coba yang kedua. Nah ini tadi dijelaskan Bu Ninik. Saya mencoba mengimplementasikan untuk di sekolah kita. Apa tuh implementasi konsep yang positif perubahan paradigma belajar di sekolah? Yaitu adalah suatu terkait perubahan paradigma belajar. Langsung saja berikut adalah beberapa contoh implementasi konsep budaya dapat mungkin dilakukan di sekolah kita. Yaitu pertama, pendekatan pembelajaran terhadap pada siswa. Contoh di sebuah sekolah setiap minggu guru mengadakan sesi pilihan belajar, di mana siswa dapat memilih proyek atau kegiatan belajar. Nah, ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran khusus pada siswa. Ya, kemudian penggunaan penilaian formatif dan umpan balik. Ini kita semua juga sudah melakukan di sekolah. Kemudian ini pengembangan kompetensi sosial dan emosional, ini juga sudah. Terus Bu Cahya, ruang pembelajaran fleksibel. Jadi di kelas ruang pembelajaran disusun menjadi beberapa zona seperti zona diskusi. Ini juga Bapak Ibu guru lakukan juga. Dan kemudian proyeksi pembelajaran diferensiasi di sebuah sekolah. Guru menggunakan pilihan awal untuk menentukan tingkat mahasiswa tentang materi baru. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah melakukan. Ini paradigma baru ya. Jadi intinya
dalam teori pertama tadi yang sudah dijelaskan adalah paradigma baru dan perubahan tentang pembelajaran baru. Kemudian proyeksi berbasis komunitas. Nah, ini mungkin siswa diberi tugas untuk mengidentifikasi masalah di komunitas lokal mereka dalam merancang proyek untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini mungkin karena sekolah kita adalah sekolah khusus olahraga, maka kayaknya kita harus merujuk kepada proyeksi berbasis komunitas, bisa dilakukan berbagai macam cabang olahraga. Kemudian yang ketujuh, penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi untuk personalisasi pembelajaran ini pun sudah dilakukan Bapak Ibu dengan media-media Zoom, ya, segala macam. Kemudian lanjut Bu Cahaya, langsung bawa. Terus saja. Nah sekarang ini adalah implementasi konsep budaya positif terkait disiplin positif. Nah, tadi sudah dijelaskan secara mendalam oleh Ibu ini. Saya hanya mencoba untuk meresum kembali atau memfokuskan pada implementasi. Salah satu penggunaan sistem penguatan positif salah satunya adalah beberapa contoh implementasi budaya positif di sekolah terkait disiplin positif, yaitu penggunaan sistem penguatan positif. Contoh, di sekolah dasar mentari setiap kelas memiliki sistem bintang perilaku, di mana siswa mendapatkan bintang untuk perilaku positif seperti membantu teman. Nah, jadi intinya kita mencoba untuk memberikan apresiasi dalam bentuk penguatan positif, yaitu dalam bentuk bintang, dalam bentuk simbol dan sebagainya. Kemudian menggunakan restoratif praktis, yaitu praksis restoratif. Misalnya di sini untuk guru menerapkan sesi dialog, di mana siswa terlibat duduk bersama untuk mendiskusikan masalah mereka. Itu implementasinya ya. Kemudian penerapan aturan kelas yang disepakati bersama, yaitu salah satu implementasi dari disiplin positif, membuat aturan. Terus Bu Cahaya. Kemudian pendekatan pemecahan masalah kolaboratif, ini juga sudah sering dilakukan sama teman-teman Bapak Ibu guru kita ya. Di sini ini adalah satu-satu bentuk disiplin positif. Ketika seorang siswa Andi sering terlambat ke sekolah, guru diajari cahaya terang mengadakan pertemuan pemecahan masalah dengan Andi dan orang tuanya. Dalam pertemuan ini mereka mendiskusikan penyebab keterlambatan Andi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan bersama-sama membuat rencana untuk membantu Andi. Kemudian ada lagi pengajaran keterampilan sosial emosional, penggunaan ruang fleksibel refleksi, kemudian penekanan pada tanggung jawab sosial, kemudian pengembangan rencana perilaku individual. Kesimpulan daripada disiplin positif adalah untuk mengimplementasikan budaya positif terkait dengan disiplin positif di sekolah. Pendekatan ini dapat membantu penguatan positif, kemudian praktik restoratif, kolaboratif, penerapan aturan, pemecahan masalah kolaboratif, pengajaran keterampilan sosial emosional, kemudian ruang refleksi. Berikutnya Bu Cahaya. Nah baik. Nah sekarang saya akan membahas masalah implementasi konsep positif terkait kebutuhan dasar manusia. Yang apa? Lanjutin. Itu implementasinya. Nah ini lanjut. Tadi sudah dijelaskan soal implementasi. Kemudian detail sudah ya jadi dasar ragunan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia. Nah saya mulai dari sini juga. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai, kebutuhan puasan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nanti dulu. Nah sebelum melanjutkan ini, kemarin tadi saya memang ini tadi implementasinya tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu siswa kita merasa satu harus memiliki rasa aman dan nyaman,
ya, harus memberi rasa aman dan nyaman. Contoh program penjaga kelas di SMA Harmoni, setiap kelas memiliki seorang siswa yang bertugas sebagai penjaga kelas setiap minggu. Tugasnya adalah membantu teman-temannya jika ada yang merasa tidak nyaman atau memiliki masalah dan melaporkan guru atau konselor sekolah. Tujuan menciptakan lingkungan yang aman. Jadi rasa aman dan nyaman ini mempunyai tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa merasa nyaman, ya kan? Untuk berbicara tentang masalah mereka. Dampaknya apa nih? Dampaknya meningkatkan rasa aman dan mempercepat penyelesaian masalah yang mungkin dihadapi siswa. Itu salah satu konsep budaya positif terkait kebutuhan dasar manusia. Apakah ibu ini bisa paham begini? Dikit-dikit, karena rasa aman dan nyaman. Ya. Oke. Merasa menurut ibu ini rasa aman dan nyaman, menurut ibu gimana? Pendapat ibu tentang rasa aman dan nyaman. Apa menurut ibu rasa nyaman dan nyaman itu apa? Konsepnya ibu? Menurut saya dulu, ya. aman itu berarti merasa terlindungi dalam melakukan pembelajaran dan juga nyaman dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Tini. Ya, itu betul ya. Nyaman dalam itu perasaan yang baik. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Ya, jadi di sini adalah tujuannya mengakui dan menghargai pencapaian siswa secara terbuka, memotivasi mereka untuk terus berprestasi. Nah, dampaknya apa nih? Meningkatkan harga diri siswa dan memotivasi mereka untuk terus berprestasi dalam berbagai bidang. Mohon maaf Bu Meka, kira-kira dalam konteks penghargaan dan pengakuan apa yang sudah dilakukan untuk siswa ibu? Ya, tentang penghargaan dan pengakuan yang sudah dilakukan ya, saya dalam konteks penghargaan pengakuan terhadap siswa ya. Ya, jadi setiap siswa itu kita yakini bahwa mereka punya bakatnya masing-masing. Ya. Di luar mungkin di sini kita bisa lihat bakat dari bidang olahraga mereka yang masuk ke sini ya, di sekolah olahraga ini. Nah, di selain itu mereka pasti punya, ya, seperti teori yang gunung es. Ternyata kita semua manusia, bahkan anak-anak kita itu hanya berapa persennya yang terlihat. Ternyata masih bisa sekitar 80%-nya yang belum tergali, belum terlihat, seperti gunung es. Di bawahnya banyak banget di gunung es yang masih tertimbun nih, yang kita tidak bisa lihat. Disitulah kita merasa sebagai guru untuk bisa menggali bakat yang terpendam di anak-anak kita. Contohnya mungkin bisa kita lihat di sebagai walas. Kita bisa lihat anak-anak kita mungkin yang diam, yang berdiam ternyata kita punya bakat terpendam yang bisa kita asah. Contoh di kelas saya juga ternyata ada satu anak perempuannya siswi, dia sangat pendiam sekali di kelas ya. Tiba-tiba saya lihat di pas lagi kita ada pemilihan OSIS, ketua OSIS, dia mencalonkan, dan bisa ya berbicara di depan publik ya. Jadi di situ bisa kita lihat, wah ada anak yang walaupun pendiam dan ini ternyata punya bakat yang beribu-ribu bakat, berjuta-juta yang mungkin ternyata lingkungannya dari lingkungan kita sendiri yang belum memberikan wadah itu untuk mengembangkan bakat mereka. Jadi saya harap mungkin sekolah ini bisa jadi wadahnya mereka untuk mengembangkan bakat yang terpendam yang ada di dalam diri mereka. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Coba Ibu ya pengetahuan. Jadi Ibu setuju ya, dampaknya dapat meningkatkan harga diri siswa dan memotivasi mereka untuk terus berprestasi dalam berbagai bidang. Ya, setuju sekali. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibunya. Oke. Baiklah, selanjutnya ada ketiga ini dampaknya salah satunya yang dapat diterapkan di sekolah adalah rasa memiliki dan hubungan sosial ke bawah buku saya, yaitu tujuannya adalah meningkatkan rasa memiliki dan interaksi sosial antar siswa melalui kerja sama dan saling mendukung. Dampaknya
memperkuat hubungan antar siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif dan mendukung. Ini rasa memiliki dan hubungan sosial. Kira-kira ada yang bisa membantu saya kemudian apa yang dapat diterapkan di kelas ibu terkait dengan rasa memiliki dan hubungan sosial bagi siswa? Iya. Apa Pak tadi? Setiap siswa diatur kelompoknya. Rasa memiliki Iya, memiliki rasa memiliki dan hubungan sosial. Ya. Maksudnya menciptakan rasa memiliki dan hubungan sosial yang baik gitu ya. Tentu saja untuk menumbuhkan rasa memiliki dan hubungan sosial yang baik, anak-anak diajarkan untuk tidak melihat sisi buruk temannya, tapi saling menghargai. Pokoknya nggak ada kata-kata yang menjatuhkan atau kata-kata yang buruk untuk temannya. Semua yang keluar kita usahakan, kita beri contoh bahwa kalau ada selalu mengupayakan anak-anak untuk mengeluarkan kata-kata yang memotivasi, gitu kan, tidak mencela, gitu kan, seperti itu, sehingga timbul rasa saling menghargai, sehingga timbul rasa kekeluargaan, kerjasama yang baik, ya kan, mereka juga merasa aman. Apakah di kelas sudah begitu, Bu? Sebisa mungkin kita upayakan, ya kan, supaya tidak muncul tidak membiasakan hal-hal yang kebiasaan jelek dengan kata-kata yang negatif. Baik, terima kasih Bu Dia. Informasinya, terima kasih. Tepuk tangan, kasih plus dulu. Ya. Nah, apalagi yang harus diterapkan di sekolah kita? Ini usulan aja. Akulasi diri atau rasa otonomi dan tanggung jawab. Ya. Kemudian aktualisasi diri. Ini tujuannya memfasilitasi pengembangan potensi individu siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini cocok nih untuk sekolah olahraga SK Ragunan, bahwa aktualisasi diri bisa diterapkan di sekolah kita. Dampaknya apa? Membantu siswa menemukan dan mengembangkan bakat mereka, meningkatkan kepuasan pribadi dan motivasi untuk belajar. Saya rasa aktualisasi diri sudah terekam ya, sudah terkonsep ya di sekolah kita. Ya, alhamdulillah ya. Jadi aman yang nomor 5. Sekarang nomor 6, Bu Cahya. Rasa hormat dan penghargaan. Tujuannya meningkatkan rasa hormat dan penghargaan di antara seluruh anggota komunitas sekolah. Dampaknya ini menciptakan budaya saling menghargai dan memperkuat hubungan antar seluruh anggota komunitas sekolah. Rasa hormat dan penghargaan. Ibu Nini mohon bantu bagaimana umpan balik atau refleksi atau respon terkait komunitas sekolah kita di sini. Apakah sudah mengimplementasikan hari penghormatan tersebut sesuai di situ? Oke, rasa penghargaan kan ada beberapa event, ada beberapa momen ya. Satu, penghargaan ketika mereka berhasil memperoleh prestasi akademik dengan nilai assessment semakin tertinggi, dan kita beri penghargaan ketika mereka diterima dalam seleksi perguruan tinggi yang berbasis prestasi, berdasarkan prestasi olahraga dalam jalur-jalur khusus ya untuk itu. Kemudian kami beri penghargaan apresiasi kepada pengurus OSIS atau pada petugas-petugas dalam event-event kepanitiaan dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Nini. Artinya sekolah kita sudah melakukan ya dengan suasana budaya kerja yang baik ya terkait rasa hormat dan penghargaan. Terima kasih Bu Nini. Ya, terima kasih. Kita aplausnya untuk Bu Nini. Ya. Baik, berikutnya adalah apa yang mungkin diterapkan di sekolah kita adalah tentang dukungan emosional, yaitu ruang konseling. Ya Bu Nini ya. Ya, dukungan emosional, ruang konseling, bahwa ini sebagai contoh kasus yang tujuannya memberikan dukungan emosional
dampaknya mengurangi stres dan risikonya Bu Mega dan Budia ya. Budia, Bu Mega ya, betul ya. Jadi udah oke ya. Di sekolah kita sudah terpenuhi masalah konsep dukungan emosional. Kemudian tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Contohnya kelas keterampilan hidup. Tujuannya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa untuk kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Dampak siswa lebih mampu mengelola emosional mereka, memahami orang lain, dan berkomunikasi sosial. Ini pun sudah dilakukan ya Bu ya. Menurut Ibu, Bu, ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional terkait kelima? Enggak kelihatan. Yang bisa apa? Pak Yayat mungkin ya? Pak Yayat, itu kan nomor 8 pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Kita kan sudah menerapkan P5. Oke, kira-kira kesan apa yang sudah dilakukan tentang P5 kemarin tentang apa tuh? Ternak lele. Ternak lele. Terima kasih. Baik. Untuk menindaklanjuti untuk P5 itu kemarin sangat memotivasi anak, mendidik anak untuk mandiri, bahwa proyek P5 itu sangat-sangat berguna nanti saat dia sudah lulus. Jadi dia bisa untuk untuk melanjutkan bahwa dia adalah selain sebagai atlet, dia juga bisa tertantang untuk masuk ke masyarakat. Itu sudah sangat-sangat mendidik buat kita semuanya. Jadi untuk P5 untuk kemarin itu sangat-sangat berguna buat anak-anak kita. Mungkin itu Pak Arif. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak ya. Berarti sekolah kita sudah menerapkan konsep itu ya. 8 konsep itu sudah diterapkan. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan semua konsep itu. Silakan Bu Dia menambahkan Tentang keterampilan. Ya. Keterampilan sosial. Ya. Iya, selain mereka terampil dalam keterampilan sesungguhnya dalam motorik yang memasak sesuatu, juga dalam kegiatan itu mereka bisa kita lihat bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-temannya. Kita lihat di situ bagaimana mereka bersikap. Kalau keterampilan sosial kan artinya mereka bersikap, membiasakan sikap yang bagus ya kan. Mereka saling kerjasama, kalau mereka dibantu terima kasih gitu kan, seperti itu. Iya, jadi mereka merasa timbul kerjasama yang baik dan juga selain keterampilan itu sendiri maksudnya. Oke, baik, terima kasih Bu Dia, pendapatnya sangat berharga buat kami. Kemudian yang ke-9, keterlibatan keluarga. Nah, di sini tujuannya meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran dan memperkuat hubungan antara siswa, orang tua dan sekolah. Sekolah kita ini kan berhubungan dengan pelatih ya berarti ya, tidak orang tua ya, orang tua aja lah. Kemudian dampaknya meningkatkan hubungan keluarga untuk pendidikan siswa dan memperkuat ikatan keluarga. Nah, konsep yang kedua ini sudah dijalankan juga sekolah. Sudah ya, sudah dijalankan, yaitu ada hubungan baik antara pelatih, instansi terkait, orang tua, sesuai dengan guru, wali kelas, atau masing-masing. Saya rasa itu sudah dijalankan baik. 10, penilaian adil dan konsisten, yaitu penilaian adil dan konsisten. Artinya tujuannya menciptakan sistem penilaian yang adil dan konsisten. Ya, baris yang nomor 10 adalah penilaian yang adil dan konsisten tentang budaya positif, yaitu tentang perilaku ya. Apakah menurut Pak Haris di sini sudah penilaian adil dan konsisten dalam penilaian sudah objektif dan siswa lain dalam baris? Ya, penilaian apakah sekolah kita sudah objektif? Penilaian objektif siswa. Yang saya lakukan sebenarnya yang saya lakukan dengan objektif itu adalah bahwa yang kita lihat adalah proses belajar siswa, baik itu sikap maupun perbuatan serta bentuk value yaitu hasil kerjanya. Hasil
saja untuk melakukan. Yang kedua, sejauh mana hasil dia ciptakan, hasil dia yang dia dapat, maka itulah hasil kita kasih nilai. Itu adalah nilai Pak Opik. Begitu Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Haji Abdul Haris atas masukan dan informasi setelah pengetahuannya. Kemudian kesimpulannya menurut saya bahwasanya budaya positif di sekolah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, memastikan bahwa siswa merasa aman, dihargai, memiliki hubungan sosial baik, memiliki otonomi dan mampu mencapai potensi mereka. Implementasi ini melibatkan berbagai program dan pendekatan yang memperhatikan kesejahteraan emosional, fisik, psikologi siswa serta mendorong lingkungan pembelajaran yang mendukung inklusif. Implementasi tersebut mendorong perkembangan pribadi dan sosial siswa serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan karakter sehingga tercipta budaya kerja yang harmonis, yang baik di sekolah SKU Ragunan. Itu harapan kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah 90% lebih untuk menerapkan konsep kebutuhan dasar manusia dijalankan dengan baik. Ya, berikutnya masuk ke materi berikutnya Bu Cahya. Saya tanpa. Nah, yang keempat motivasi perilaku manusia, yaitu menurut Dana Gosser. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Yang ketiga, untuk menjadikan orang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka. Kalau saya sih konsepnya ini semua begini. Kalau kita mau kenal orang, kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Ya enggak? Kalau kita harus kenal diri kita sendiri, maka baru kita bisa kenal orang lain. Itu konsep filsafat dari manusia itu seperti itu. Nah, baik yang kedua tadi Bu Cahya. Nah, dari teori tersebut, maka di sini tentang implementasi konsep leadership sekolah terkait motivasi perilaku manusia, ya. Tadi misalnya tentang pemenuhan kebutuhan rasa aman, terus Bu Cahya. Kemudian aturan dan struktur jelas. Ya, berarti kedua, ini implementasi dari teori-teori tersebut tuh harus menerapkan ini dulu, ya kan? Sebelum siswa itu mempunyai karakter yang ketiga. Yang ketiga kan punya rasa tanggung jawab, begitu kan? Maka harus memenuhi karakter-karakter tersebut. Pemenuhan kebutuhan keterhubungan, contoh implementasi kebutuhan pembelajar, pemenuhan kebutuhan kompetensi, kemudian pemenuhan kebutuhan otonomi, terus Bu Cahya, penghargaan dan pengakuan, pembelajaran pengalaman yang menarik, penerapan disiplin positif, kemudian saya tulis contoh kasus dalam penerapannya, bagaimana ini dapat diterapkan. Satu, keyakinan tentang kemampuan diri. Contohnya adalah contoh implementasi, yaitu tentang membangun mindset, ya, pemikiran. Kemudian menurut saya bahwa yaitu pemberian tugas yang menantang, beberapa kasus. Kemudian kedua adalah keyakinan tentang pembelajaran, yaitu implementasinya adalah pembelajaran berbasis proyek. Ini semua dilakukan. Penyediaan contoh nyata serta penerapan kasusnya adalah misalnya gini, situasi siswa merasa pelajaran fisika tidak relevan, tindakan guru memperkenalkan proyek yang melibatkan desain dan membangun perangkat sederhana menggunakan prinsip-prinsip fisika, menunjukkan aplikasi praktis dari teori yang dipelajari. Mungkin Bu Subiati bisa bantu saya, Bu Subiati. Bu Subiati, maaf. Jika ada peserta didik nih kesulitan belajar fisika tentang apa, misalnya gerak lari bebas misalnya, kira-kira apa menurut keyakinan tentang keyakinan tentang pembelajaran untuk memberikan motivasi siswa? Yang kedua ya. Keyakinan dengan pembelajaran fisika kalau dari saya, maka saya berusaha untuk sebelum mengajar dengerin dong, saya ngomong. Jadi sebelum masuk materi,
usah melakukan, tapi mengerti. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kesehariannya, harus sesuai dengan kesehariannya dalam bidang olahraga. Misalnya saya selalu memasukkan olahraga itu ke dalam pelajaran saya. Misalnya pelajaran ada di potensial, maka ada tuh olahraga yang sesuai dengan yang di potensial. Jadi anak itu tertarik. Demikian Pak Arif, terima kasih. Ya, terima kasih Bu sudah menjelaskan dengan baik ya terkait hubungan teori fisika dengan karakter olahraga kita. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian terus Bu Cahya terbawa karena waktu juga ini sudah siang. Ya, belum siang. Keyakinan dukungan guru terus Bu Cahya. Ini adalah implementasi yang nanti dapat saya kasih lah ya, apa namanya, teorinya. Ya. Terus Bu Cahya. Oke, sekarang saya sedikit balik ke depan Bu Cahya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Oh iya, ini udah dengan penetapan institusi. Ya ini terakhir nih sebenarnya nih. Oke, kembali lagi ke ini tadi. Ya. Oke. Jadi implementasi konsep budaya positif di sekolah terkait 5 positif kontrol guru. Yang pertama, posisi otoritas ini sudah dijelaskan juga ya, ada di video Bu ini tadi terkait itu. Ya, tentang autoritatif ya. Guru menggunakan pendekatan ini cenderung mendominasi. Nah, ini guru kalau bisa boleh kayak ini. Mengontrol penuh semua urusan tanpa masukan dari siswa dan mengatakan dengan keras. Otoriter maksudnya ini, guru tersebut otoriter. Contoh implementasi di sekolah yaitu pendekatan, yaitu membatasi penggunaan posisi otoritas hanya dalam situasi darurat. Nah, ini bisa pendekatan ketika keamanan ketertiban kelas rancang. Ya, itu seperti Bu Nini misalnya nih. Ketika ada situasi darurat, boleh melakukan teknis ini untuk menegaskan jika suatu hal terjadi, ya kan? Terus kemudian tindakan jika terjadi insiden di kelas yang mengganggu keselamatan, guru segera menetapkan aturan keras untuk mengendalikan situasi. Contohnya dalam situasi kebakaran atau bencana alam, guru berikan instruksi tegas tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Jadi guru juga punya hak sini ketika ada darurat. Ini 5 posisi kontrol guru. Positifnya dapat memberikan rasa aman dan keteraturan dalam situasi darurat. Berikutnya mencari. Negatifnya, jika digunakan berlebihan dapat menghambat partisipasi siswa dan menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan kebencian. Kalau bukan pada tempatnya. Kemudian 2, posisi memberikan hukuman, ya kan? Nah, guru yang menggunakan pendekatan ini fokus pada memberi hukuman untuk salah sebagai cara untuk mengendalikan perilaku siswa. Contoh ini. Nah, positifnya nih tindakannya, alih-alih menghukum siswa dengan cara yang memalukan, guru berikan tugas refleksi atau konsekuensi yang membangun. Misalnya, jika seorang siswa merusak buku perpustakaan, konsekuensinya adalah membantu memperbaiki atau mengganti buku tersebut. Ya, positifnya dapat menunjukkan bahwa tindakan memiliki konsekuensi, membantu siswa belajar dari kesalahan. Negatifnya dapat menumbuhkan perasaan dendam atau ketakutan jika tidak diterapkan dengan adanya konsisten. Itu kita Bu Cahya. 3, posisi manipulatif. Nah, ini bisa dibaca ya, nanti saya share. Kemudian posisi permisif. Lanjut Bu Cahya. Dan yang terakhir adalah kontrol guru yang terhadap posisi kepemimpinan kolaboratif. Nah, ini yang didambakan oleh murid sebenarnya, yaitu manajerial ya. Kalau lebih ini juga termasuk segitiga institusi sebenarnya, yaitu implementasinya gunakan pendekatan partisipasi di mana siswa terlibat dalam menetapkan aturan kelas dan memilih proyek yang akan dikerjakan. Tindakan guru mengadakan pertemuan kelas untuk mendiskusikan. Jadi ini melibatkan siswa untuk bertanya pendapatnya. Jadi sudah berkolaborasi guru terhadap siswa. Ini indikatif guru saya bahwa kesimpulannya bahwa implementasi konsep positif di sekolah terkait ilmu kontrol guru memerlukan keseimbangan antara pemberian tugasan, penerapan batasan yang jelas. Pendekatan ini menekankan pentingnya mendengarkan siswa,
Jadi kita mendengar siswa memberikan mereka otonomi yang terarah dan menetapkan konsekuensi adil dan logis. Dengan menerapkan strategi ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik, sambil tetap memelihara disiplin dan struktur yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Saya rasa ini juga sudah dijalankan oleh sekolah kita ya. Kemudian yang terakhir ini implementasi konsep budaya positif di sekolah terkait segitiga institusi. Kembali ke ini ya. Terus bahwa konsep disiplin dengan pendekatan institusi sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, yaitu caranya. Terus Bu Cahaya, apa itu institusi? Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bos 2014 Bu Cahaya. Ciri-ciri institusi ini dapat kita baca, nanti saya share ya. Terus Bu Cahaya, ya perbedaannya dengan kasus murid datang terlambat ke sekolah, hukuman apa bentuk konsekuensi atau institusi yang digunakan. Ini jelas, kalau hukuman murid disuruh berdiri di depan kelas. Tadi video yang pertama sudah dijelaskan bunyi ini. Guru mana-mana ke murid tanpa sebab. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu hukuman. Kemudian dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tugas dan murid menghormati peraturan. Artinya hukuman yang diberikan tidak edukasi. Kalau tidak edukasi berarti tidak sesuai dengan dengan porsinya. Kalau tidak sesuai dengan porsinya berarti tidak baik dilakukan untuk jangka panjang. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Artinya guru telah memberikan suatu menanyakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan sebagainya. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, tes breaking ini mah nggak usah ya, tadi udah studinya. Lanjut, keyakinan kelas ini termasuk, terus Bu Cahaya ini sudah. Nanti Bu Cahaya ini tentang keyakinan kelas. Terus berikutnya, nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini adalah bisa kembali ke sana ke ayat 2. Nah, terkait ini semua, Sekretariat mulai dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada seluruh anggota Sekretariat institusi. Ya, tadi yang sudah dijelaskan, integrasi dalam kurikulum, sertakan konsep segitiga institusi dalam kurikulum sekolah. Ini dapat dilakukan melalui pelajaran seperti pendidikan agama atau moral dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler atau khusus. Dengan demikian, siswa akan terus terpapar dengan prinsip-prinsip budaya muslim ini. Pak Widi, mohon mengganggu waktu Pak Widi terkait kurikulum penerapan segitiga institusi itu adalah bahwasanya dapat dilakukan melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama. Kira-kira apakah kurikulum kita sudah melakukan prinsip institusi terkait kolaborasi antara agama, sosial dalam pendidikan budaya agama. Saya lihat juga kalau kita pada saat kegiatan rohani, kalau hari Jumat pagi itu juga kita menambah wawasan siswanya dengan wawasannya. Selain pemahaman dengan agama juga mereka mengalami mengaplikasikan apa saja yang mereka dapatkan di kelas pada saat mereka harus berkumpul di lapangan, sebagai caranya dengan Terima kasih Pak Widi atas penjelasannya. Jadi Pak Widi adalah sekolah kita sudah menjalankan integrasi dalam kurikulum terkait segitiga institusi, yaitu diadakan kegiatan tiap hari Jumat Widi, kita bina rohani ya.
Demikian, terima kasih komedi atas informasinya. Kemudian saya tentang penerapan dalam disiplin sekolah. Ya, ini tentang studi dalam mengenai masalah disiplin sekolah. Ketika siswa melakukan kesalahan atau melanggar aturan, dorong mereka untuk mengakui kesalahan mereka atau perdebatan. Artinya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan tindakan perbaikan atau substitusi pengembalian. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana kesalahan yang sebagai peluang untuk belajar. Kembali yang tadi. Tadi penerapan imposisi kontrol sudah, terus kuis langsung aja karena waktunya untuk ini. Ya, terus Bu Cahaya. Ya, terus Bu Cahaya. Ya. Setelah ya, terus Bu Cahaya ini ya. Nah, ini videonya coba Bu Cahaya. Ini videonya mungkin ya, diklik bisa. Nah, ini video apa namanya contoh segitiga penerapan diskusi yang saya lakukan. Ya, sebentar mungkin habis ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru jabatan mempersembahkan demonstrasi konsep penjawab sehingga seluruh diskusi terdiri dari stabil dalam bagian dari proses pemilihan guru akan menggeser dan stimulus. Terus ya dilanjutkan videonya biar langsung penerapan konsep aja. Ya. Selamat menyaksikan. Ini contoh penerapan dan segitiga diskusi sekolah. Gak malu ini artisnya, saya biasa jadi artis kan. Menandakan kompetisi. Menanyakan apa yang salah. Videonya kurang kecil suaranya. Menanyakan kamu mau dipanggil apa? Menanyakan kesepakatan kelas, diatur kelas. Lanjutkan Bu Cahaya seperti ini. Saya agak malu juga ya. Ada isu saya di situ. Terus Bu Cahaya. Nah, ini contoh kasus kedua. Ini contoh kasus kedua. Ini kira ya, pasti kita juga yang kira. Ya, ini Bapak Ibu adalah contoh penerapan institusi di sekolah. Jadi bukan guru BK, tapi guru mapel juga bisa. Nah, kalau ini yang guru BK ya seperti itu terasa. Jadi bukan ada guru BK, kita semua
pendekatan kepada siswa menggunakan pendekatan seperti diskusi. Baik, Ibu Jaya langsung. Ini umpan balik. Umpan balik dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggreni dari kelas 11A. Jawaban saya saat berada dalam kondisi bermasalah itu tentang budaya emosi dan memberikan solusi. Ketika saya melanggar perjanjian atau kesepakatan kelas, saya diminta untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan berjanji untuk tidak berulang lagi. Dan juga diberikan solusi agar tidak berulang lagi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah informasi yang dapat saya sampaikan tentang segitiga institusi yang terakhir. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan selainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.